Makin kuat berpegang letter Lux Quran, maka kita semakin sesat. Dan itu memang sengaja dibikin orientalis dan imperialis, agar Islam keluar dari prinsip-prinsip sufi tasawuf. Logikanya, jika mushaf Al-Quran adalah firman yang diterima Nabi dari sudut pandang zaman itu, yaitu 1400 tahun lalu, tentunya zaman itu sangat kesulitan untuk menjelaskan ilmiahnya agama. Sekalipun beliau sampaikan bahwa Islam adalah sangat ilmiah juga amaliyah, nyatanya kondisi zaman itu, 1400 tahun lalu, sangat jauh berbeda dengan zaman ini. Maka bahasa ruhani yang diterjemahkan Nabi ke bahasa jasmani tentunya sangat sulit. Dan paling aman makanya dirupakan bahasa kias yang berlapis-lapis. Bayangkan, jika ada 7 lapis langit kesadaran, tentunya dalam segala hal juga ada 7 lapis makna bertingkat. Padahal yang 7 lapis itu masih ada di lapis langit kesadaran, belum lagi lapisan-lapisan ruhaninya. Maka selain dengan teknik membaca Quran yang kodim, gak akan bisa menyelami isi Quran yang sebenarnya. Bayangkan saja, bentuknya saja sudah berbeda antara Quran yang berupa mushaf tulisan dengan Quran kodim yang berupa cahaya. Dari dimensi wujudnya saja, jika dibayangkan akal nggak akan mengerti. Antara kertas bertulis dengan Quran yang cahaya, antara firman dan kalimat yang dibaca manusia. Makanya dalam mushaf Al-Quran, isinya sebenarnya full kias atau makna tersirat. Karena tidak mungkin firman Allah yang mutlak mau disimpan dalam kalimat kata relatif. Dan peluang itulah yang dimanfaatkan imperialis dan orientalis untuk mengacak-ngacak agama Islam. Dan itu memang gencar dipakai zaman Belanda dulu dengan dikirimkannya seorang kiai bule bernama Snoekhur Gronje yang khusus mempelajari agama Islam dan potensi Islam Nusantara agar kita dibikin bodoh dan terbelakang dalam logika nalarnya, supaya tetap bodoh dan tetap bisa dimanfaatkan oleh mereka. Dia itu hafal Quran, faham Quran, bahkan disebut sebagai kiai bule. Dan kekuatan Islam zaman itu ada pada tasawuf tarekat yang mengakar di seluruh penjuru Nusantara. Sebagai buktinya bahwa semua pahlawan nasional adalah ahli tarekat semua. Makanya sengaja dibikinlah politik divide et impera atau dipecah-pecah di adu domba. Supaya banyak sudut pandang, banyak mazhab, banyak subjektivitas sehingga kita terpecah-pecah dan sibuk berkelahi dengan sesama. Pada saat yang sama Wahabi adalah gerakan isu global di tanah Arab saat itu. Pemecah belah Islam dengan visi pembodohan dengan cara dogmatis letter Lux kitab Quran. Dan imbasnya sampai sekarang. Akhirnya ulama-ulama sekarang banyak yang telah jauh dari tasawuf, bahkan banyak yang berpegang pada letter Lux Quran. Sementara itu baru kias tersirat saja. Contoh, orang Islam sekarang lebih percaya bahwa surga berisi bidadari-bidadari cantik ketimbang rasio yang masuk akal. Katanya itu disampaikan oleh Nabi, padahal semua itu adalah kias. Katanya, orang yang bersyahadat dijamin masuk surga. Silahkan dikaji lagi apa benar begitu adanya. Katanya, akhirat adalah hari nanti setelah kematian. Nyatanya Nabi menyampaikan akhirat dan membuktikan akhirat itu saat beliau masih hidup. Katanya, surga itu nanti adanya di akhirat. Nyatanya Nabi menyampaikan dan membuktikan surga itu saat beliau masih hidup. Katanya, kita harus menabung pahala, melakukan ini dapatnya itu, melakukan itu dapatnya ini, sehingga orang berlomba-lomba melakukan ini itu agar mendapatkan tabungan pahala. Padahal kita sadar bahwasanya itu semua adalah abstrak dan tidak ada bukti ilmiahnya. Orang berlomba-lomba belajar fikih, orang berlomba-lomba membaca tulisan Quran letter Lux, karena dijanjikan membaca 1 huruf Al-Quran, mendapatkan 10 pahala. Bahkan yang lebih parah lagi, tarekat yang bermetodologi dianggap bid'ah dan sesat. Jadi kesimpulannya adalah, memaksakan nalar berpikir zaman ini untuk mundur ke zaman 1400 tahun lalu adalah kebodohan yang akut.